lab 1.213 compare data with OS. Sasaran lab ini menggunakan program hashing untuk memverifikasi integritas data. Dalam lab ini ada 5 langkah kegiatan. Langkah 1, buat file tag di Notepad, lalu ketikkan beberapa tag atau copy dari file yang ada, lalu simpan dengan nama file hash di desktop. Caranya, share Notepad di pencarian search, tunggu karena memang mungkin karena notebook saya sudah lalot jadi agak lama. Oke, search di kemudian ketikkan Notepad, tunggu sampai ada icon lab Notepad yang muncul, kemudian klik Notepad gambarnya, tunggu. Oke, Notepad terbuka. Isikan atau ketik ataukah copy file yang ada ke Notepad, tinggal lebih mudah dan lebih cepat dipaste. Oke, setelah selesai dipaste, ini kita simpan dengan nama file hash di desktop. Dengan nama file hash di desktop. File ini berekstensi txt, hash.txt. Selanjutnya, langkah 2, install hashcall dengan cara buka situs web http atau www.lavashop.com/download.htm. Caranya lebih mudah, buka tabnya atau linknya di aplikasi LMS di file labnya, itu lebih cepat. Buka link situ lebih cepat, ini sudah muncul. Kemudian klik download di baris hashcall 2.02, kemudian tunggu sampai selesai terdownload. Untuk perkembangan downloadnya, lihat pada sudut kiri bawah. Ini cukup memakan waktu yang lama, beberapa menit ya, diminta kesabarannya. Tunggu. Nanti setelah terdownload, kita akan membuka file download tersebut dengan cara klik 2 kali pada file hashcall zip yang sudah berhasil download, lalu jalankan, tapi file setup.exe di dalamnya ya, yang bagian dalamnya itu. Kemudian next, buka saja, kemudian next sampai finish, sampai finish ya.
Ini sudah kemudian pilih accept dulu, accept persetujuan lisensi, next, next lagi, next lagi, tunggu sampai finish. Oke, setelah finish akan muncul file readme. File readme berarti selesai menginstal ya, dan bisa coba menggunakan hash call tersebut untuk readme. Kita coba hitung readme. Hapus dulu hamax, kemudian klik MD5 dan teman-temannya di bawah itu. Tunggu, ini readme. Kemudian klik calculate. Kita lihat perhitungan dari readme tersebut. Oke, selanjutnya kita akan cobakan pada file hash yang kita sudah buat sebelumnya di desktop. Berikutnya inilah dia langkah 3, hitung hash pada file hash txt yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Oke, kita lihat petunjuknya dulu, kemudian kita buka, kita coba menghitung file hash yang sebelumnya kita buat di langkah 1. Tunggu ya. Ini saya masih membuka langkah-langkahnya dulu biar saya ingat langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Oke, kita buka hash call. Selanjutnya langkah 3, hitung hash pada file call ya, pada file hash. Kemudian setelah muncul kita atur item dalam hash call dengan cara data format file. Kita pilih data format filenya, pilih data format itu file, kemudian data browse ke desktop, pilih file hash. Itu langkah yang kita sudah baca. Oke, tunggu, kita coba praktekkan. Ini klik data format file, sudah. Kemudian browse data ke desktop, pilih file hash. Ini juga prosesnya cukup lama untuk membrowse. Setelah nanti terbrowse, browse ke desktop dan kita sudah memilih file hash txt, ya. Tunggu, masih sementara proses membuka file. Sementara browse file hash txt. Tunggu. Tunggu sejenak ya. Sudah terbuka. Sementara dicari file hash di desktop. Oke, kemudian hapus centang pada hash.
hapus centang pada hash pada semua jenis hash kecuali MD5. Dihapus centangnya, tapi sebenarnya boleh sih membuka semua centangnya biar kita lihat perhitungannya semua. Ini saya tadi sudah sengaja membuka centang MD5 dan kemudian membukanya kembali. Lalu klik tombol calculate. Lihat perubahan-perubahan yang saya lakukan. Oke, MD5 sudah terbuka. Setelah dikalkulate kembali, langkah selanjutnya langkah 4. Kita baca-baca dulu sebelum ke langkah 4. Baca kembali naskah soal lab. Ini hasil dari langkah 3 setelah ngecek kembali dari nilai MD5 pada file hash awal. Berikutnya, lab berikutnya itu langkah 4. Langkah 4 ini perhatikan tiap langkahnya. Ini saya perlu mengingatnya. Tunggu. Langkah 4 ini bertujuan ini kita mengubah file hash.txt yang awal. Oke, kita buka kembali notepad. Kemudian langkah 4 itu ubah file hash.txt, buat perubahan kecil pada file hash.txt, apakah dengan menghapus huruf, menghapus titik, menghapus tanda titik, tanda titik 2, menambahkan spasi. Yang jelasnya ada perubahan kecil yang kita lakukan pada langkah 4. Kemudian save ulang kembali. Kita save lagi ya. Kemudian langkah 5, hitung hash. Hitung hash baru pada file yang hash sudah kita ubah. Centang semua jenis hash kecuali hash, seperti langkah 3 tadi. Ini tunggu, kita baca petunjuknya juga. Oke, buka hash tadi. Kita mulai mencari, browse kembali data awal yang sudah di save ulang, data yang sudah diedit tadi kita panggil kembali, kemudian centang semua jenis-jenis termasuk MD5, karena MD5 yang akan kita proses ini. Melihat perbedaannya. Setelah mencentang semua, kita mengklik calculate biar menghitung kembali, dan kita bisa melihat perubahan yang ada. Perubahan dari data awal yang masih asli, ini sudah ada tampilan setelah dikalkulate ya. Kalkulate data perubahan, ternyata memang ada perubahan. Kenapa? Karena data awal masih ada titik, masih ada spasi, masih ada titik 2.
setelah dilakukan perubahan di langkah 4 menghapus atau menambah sebagian yang menyebabkan MD5 itu berubah dari angka 7 tadi di depannya menjadi angka 3 ini. Jadi memang jelas perubahan atau panjang data atau nilai data setelah ada perubahan. Selanjutnya ini saya akan memberikan kesimpulan bahwa kesimpulan pada lab ini adalah nilai khas MD5 pada data awal berbeda nilainya setelah data awal diubah pada langkah 4. Oke, demikian. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.